Halo, selamat pagi, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya teman-teman, subuh ya, udah lewat subuh sih, mau menjelang pagi. Teman-teman, gua baru baca berita nih, bisnis.com nih. Nanti lihat, teman-teman bisa lihat di sini beritanya ya. Ini gini teman-teman ya. Bisnis.com tanggal 15 April, pertengahan bulan lalu sih. Baru baca gua. Kementerian Koperasi Usaha Mikro Menengah UMKM meminta Himbara. Himbara tuh himpunan bank milik negara. Himbara tuh ya BNI, BRI, Mandiri, BTN, ya enggak? Agar bisa maksimal menyalurkan KUR kepada UMKM tanpa agunan. Ya, iya, oke. Menteri Koperasi dan UMKM memaparkan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Banyak banget, 64,4 juta berarti sekitar 30%. Dari penduduk Indonesia 270, ya hampir 25% lah ya, lebih. Namun sayangnya sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia masih berada di level mikro. Ya betul, itu sih diakuin ya. Sisi bermain dia menilai Bank Himbara seharusnya bisa menyalurkan kredit usaha rakyat hingga 100 juta tanpa agunan. Oke. Namun demikian praktiknya selama ini masih banyak UMKM yang diharuskan menyertakan agunan atas kredit yang diberikan. Padahal hadirnya kebijakan pemberian KUR tanpa agunan untuk mendorong kebangkitan pelaku UMKM. Ya. Oke. Walaupun gini ya, gue perhatiin juga ya. Ini pendapat gue, teman-teman tahu laba bank sekarang gede-gede ya, gede-gede. Ya. Jadi kalau melihat dari sisi ini, kan waktu awal-awal video terus banyak yang komen dari orang bank sendiri, gue juga berpendapat seperti ini bahwa wah kalau tanpa agunan memang merugikan bank, sangat merugikan bank, jujur ya teman-teman ya. Kalau dari sistem ini kan seakan-akan KUR itu suatu termasuk dalam sistem pembangunan pemerintah gitu. Ya betul sih, pemberian KUR itu. Jadi intinya kan pemerintah sudah support UMKM. Jadi sebenarnya KUR itu tidak akan jadi masalah ya, seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman ya. Ini sayangnya di lapangan memang teman-teman mungkin pernah mendengar istilah 5C ya, 5C untuk proses kredit ya. Ada kapital, karakter, kapital, condition ekonomi, capacity, dan apa satu lagi lupa tuh. Jadi yang pertama di Indonesia itu adalah karakter ya teman-teman ya. Orang Indonesia itu memang karakternya agak susah. Jadi sebenarnya bukan masalah pemerintah nggak dukung UMKM. Bahkan sejauh ini ada perlanjutan beritanya ya. Sejauh ini dia meyakini pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan agar UMKM dapat tumbuh. Pertama, dengan mengalokasikan sebesar 40% belanja pemerintah dan BUMN untuk perlu UMKM. Ya, sebenarnya bukan masalah kalau menurut gue ya, itu dari berita ini ya, bukan masalah pemerintah sudah support atau belum atau gimana ya. Tapi kredit itu personal ya nggak sih, perorangan ya, karakter orang. Akibatnya gini teman-teman ya, akibatnya dengan peraturan seperti ini, dan gue mengomentari artikel ini ya, nggak salah sih, karena kan memang peraturan seperti itu, wajar dong ya nggak. Cuma ada dua akibatnya sebenarnya yang gue tangkap peraturan ini. Yang pertama adalah peraturan tentang KUR jaminan sampai 100 juta tanpa agunan ya. Yang pertama adalah tetap diminta di lapangan, tetap diminta jaminan. Gue nggak mungkiri bahwa di tempat gue mungkin, di tempat bank lain mungkin yang sama saya Himbara atau di BPD kayak ya enggak, yang menyaluran KUR kayaknya sih menteri analisnya tetap minta tuh. Kenapa sih Om? Ya susah teman-teman ya. Karena dalam 5C sendiri yang pertama dinilai adalah untuk penilaian pemberian kredit adalah karakter. Jadi memang susah. Orang kita itu ya, gue sendiri jujur, kalau dikasih kemudahan ya dimanfaatkan kemudahan itu dengan semaksimal mungkin. Ya semua orang nggak tahu pikiran seperti apa kan ya. Orang muka sama beda kepala kan ya nggak. Isi kepala semua orang beda-beda ya. Seperti itu susah teman-teman. Itu akibat nomor 1 adalah tetap dimintakan jaminan. Akibat nomor 2, bagi sisi bank teman-teman mungkin pernah nggak ditawarin kredit, misalkan teman-teman minta 80 juta 90, Pak ambil 110 aja. Akhirnya apa? Bank memaksa teman-teman ngambil kredit di atas 100 juta. Mungkin 100 jutanya nggak gede, mungkin 110, 105. Buat apa teman-teman? Buat syarat biar teman-teman dapat tetap menyerahkan agunan.
Mungkin teman-teman ada di sana yang mengalami hal itu gitu. Om, kok saya minta 75 dikasih 110 ya? Ada kan seperti itu? Mungkin ada. Ya akibatnya apa? Akibatnya karena teman-teman eh, dipaksa untuk mengambil kredit yang pakai agunan. Sebenarnya sih ya mungkin teman-teman senang-senang aja ya. Tapi kalau kapasitas teman-teman memang belum sampai sehingga teman-teman susah ngangsurnya nantinya, itu kan bukannya lebih repot kalau menurut gua ya. Akibatnya akhirnya apa? Ya itu. Pertama, teman-teman dimintain agunan. Kedua, teman-teman akan dipaksa ngambil kredit di atas 100 juta. Makanya awal-awal kur ada tuh, Om kok yang bisa proses hanya 100 juta ke atas? Ya jelas itu karena banknya minta agunan. Oke. Kalau di berita sih ini gini. Jadi nanti UMKM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri tapi menjadi bagian dari industri. Ini yang ingin kami bangun. Susah sih ya. 64 juta UMKM di industri. Gue gak kebayang tuh ngatur orang Indonesia ngantri KRL, ngantri makanan minuman ini susah diatur kan ngantri. Jadi sebenarnya bukan masalah UMKM ini bagian dari industri atau bukan. Kalau menurut gue, kenapa akhirnya bank tetap ada jaminan? Tapi namanya kredit itu personal ya, karakter orang tuh beda-beda. Nah sebenarnya ini gue sering awal-awal di YouTube tuh bilang, wah ini bakal jadi masalah nih. Dan betul, tetap dimintain akhirnya. Dan di berita di bisnis.com juga bilang bahwa tetap dimintakan gitu agunan maksimal sampai 100 juta. Mungkin bukan agunan yang besar juga, kayak misalkan gini ya, ada yang nanya, Om kalau mau BBM motor berapa sih? Paling maksimal 25. Om kalau BPKB mobil berapa sih? Paling maksimal 750 75 seperti itu. Terus yang kan harusnya aturannya tanpa agunan, Om. Iya. Sebenarnya nggak salah teman-teman yang ngajukan, salah pendahulu teman-teman yang ngajukan kredit awal-awal, yang lari duitnya kemana, terus orangnya menghilang. Pernah gue bahas nih, mungkin 2 minggu lalu lah, apa yang terjadi kalau terhadap jaminan kalau debiturnya lari, misal kabur karena bermasalah terus kabur, apa yang terjadi jaminannya. Gue bahas tuh mungkin 2 minggu lalu. Nah itu aja yang ada jaminan itu ribet kalau kabur. Mungkin gue share di deskripsi lah gimana, apa yang terjadi kalau kreditnya kabur ya, orangnya kabur ya, nggak bayar kreditnya. Itu aja di masalah kabur, apalagi yang tanpa jaminan. Seperti itu teman-teman. Ini kalau orang komen kan enak ya nggak, harusnya bisa dong ya nggak, kan bank labanya gede. Ya emang laba mas bank ini sendiri salah sendiri sih, labanya gede-gede banget sih. Iya nggak, ya bank tuh gini loh, satu sisi dia kayak wah nggak mau jujur gitu loh bahwa wah tanpa agunan tuh merugikan bank gini, tapi labanya juga gede-gede juga bank kan. Iya, laba bank gede-gede loh, pada moncer semua tuh Q1 triwulan 1 pada moncer semua, laba bank tuh meningkat drastis ya. Sementara mereka di bank-bank juga pada memohon bahwa tanpa agunan tuh bisa menghancurkan bank gini. Ya, padahal ya itulah. Jadi satu sisi gini, ada orang yang badannya sehat tegap, suruh ngangkat galon nggak mau. Aduh, angkat galon tuh bisa nyakitin pinggang, padahal dia badannya sehat kuat gitu. Banknya di situ terlalu over ya nggak, labanya kegedean kali. Terus dia juga mintain jaminan, kan bikin orang kesel kan. Iya. Padahal aturannya jelas-jelas sampai 100 juta misalkan tanpa agunan kan. Serba salah. Terus kata pegawai banknya, lah kalau nggak tanpa agunan ntar orangnya kabur gimana? Ntar aku dicek audit. Nah auditnya juga, wah ini tanpa agunan harusnya kamu ceknya lebih detail dong. Ah kan, detail dong kok gitu kan. Susah kan. Ternyata kabur kan. Kalau kabur kan pasti mantri analisnya pasti dicek auditnya, pasti kamu meriksanya betul nggak dulu. Ini tanpa agunan loh. Nah ada penekanan ke situnya teman-teman. Pasti nggak ngerti aja nggak. Itu ya sebenarnya sih intinya gini, bank tuh isinya orang, nasabah debitur tuh isinya orang.
Jadi memang tidak ada yang pasti namanya orang. Masukin koin kayak mesin kan, oh ini tanpa agunan klik, oh ini usaha ada klik, habis itu cair klik gitu, itu bukan mesin, itu mesin. Tapi kalau proses kur orang, yang meriksanya orang, bukan suatu bagian dari industri yang pemerintah support, pasti industri itu akan tetap eksis kan gitu kan ceritanya kan. Dari berita ini kan bilangnya seperti ini gitu, bahwa pemerintah support loh, udah pasti dong tanpa agunan tuh harus dilaksanain, karena tanpa agunan tuh pastinya aman kan gitu sebenarnya yang pengen diomongkan dari berita ini. Gitulah ya, tapi mereka lupa bahwa yang dikasih kredit itu adalah bukan mesin yang akan selalu bayar. Yang dikasih kredit itu orang. Gitu sih teman-teman ya. Ya gue ngomongin ini bukan gue sebagai orang yang ahli ya, cuma tahu di lapangan aja lah. Di lapangan tuh nggak seindah apa yang dibayangkan ya kan. Saya sudah support UMKM. Nah, itulah ceritanya ya. Oke guys, itu yang mau saya sampaikannya undang-undang mengenai kur tanpa agunan dari berita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.